Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Senang sekali bisa berjumpa kembali di channel ini, tempat kita berbagi informasi terkini seputar haji dan umroh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kabar gembira yang datang tepat setelah momen penting bagi bangsa Indonesia, yaitu pelantikan Menteri Haji dan Umroh yang baru. Tak lama setelah prosesi pelantikan tersebut, masyarakat langsung disambut dengan sebuah pengumuman yang cukup mengejutkan sekaligus melegakan. Badan Pengelola Keuangan Haji atau yang lebih dikenal dengan BPKH, mengumumkan pencairan dana sebesar 2,1 triliun rupiah. Dana ini bukan sembarang dana, melainkan nilai manfaat yang diperuntukkan bagi jutaan calon jemaah haji yang saat ini masih berada di daftar tunggu. Kabar ini tentu menimbulkan rasa penasaran, mengapa pencairan dana ini dilakukan berbarengan dengan pelantikan menteri baru? Apakah ini hanya sekadar simbol atau benar-benar menandakan langkah awal perbaikan dalam tata kelola haji di Indonesia? Nah, di video ini kita akan membahas secara menyeluruh agar sahabat semua bisa memahami arti penting dari kabar tersebut. Jadi simak sampai selesai ya. Sahabat sekalian, mari kita bedah lebih dalam apa sebenarnya yang dimaksud dengan pencairan dana sebesar 2,1 triliun rupiah dari Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Banyak orang yang mungkin salah paham dan menganggap ini sebagai hadiah atau bahkan bonus dari pemerintah. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Dana tersebut sebenarnya adalah hak jemaah haji yang berasal dari setoran awal mereka sendiri. Begini mekanismenya. Setiap calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu diwajibkan menyetorkan sejumlah uang sebagai setoran awal haji. Dana itu tidak dibiarkan mengendap begitu saja, melainkan dikelola oleh BPKH. Pengelolaannya pun tidak sembarangan, melainkan harus sesuai prinsip syariah, misalnya diinvestasikan ke sukuk negara, deposito syariah, atau instrumen halal lainnya. Dari pengelolaan itu, muncul yang disebut sebagai nilai manfaat atau keuntungan investasi. Nah, keuntungan inilah yang kemudian dibagikan kembali kepada jemaah haji dalam bentuk pengurangan biaya haji setiap tahun, atau seperti yang baru saja diumumkan, dalam bentuk pencairan total sebesar 2,1 triliun rupiah. Jadi jelas, uang ini bukanlah kebaikan sepihak dari pemerintah, melainkan hasil jerih payah pengelolaan dana milik jemaah sendiri. Tujuannya adalah agar tabungan jemaah tidak tergerus inflasi. Bayangkan, daftar tunggu haji bisa mencapai 30 hingga 40 tahun di beberapa daerah. Jika uang hanya dibiarkan tanpa dikelola, nilainya tentu akan menyusut seiring waktu. Dengan adanya investasi, dana itu justru bertambah dan bisa membantu meringankan biaya perjalanan haji di masa depan. Dengan kata lain, pencairan 2,1 triliun rupiah ini adalah bentuk realisasi dari prinsip dana umat kembali ke umat. Hakikatnya bukan hadiah, melainkan keadilan finansial bagi calon jemaah haji yang sudah begitu lama menunggu giliran berangkat ke Tanah Suci. Sahabat semua, mari kita lihat lebih dalam. Apa sebenarnya dampak dari pencairan dana 2,1 triliun rupiah bagi para jemaah haji yang masih berada di daftar tunggu? Saat ini, tercatat ada sekitar 5,4 juta orang Indonesia yang sudah mendaftar, menyetorkan uang awal, lalu menunggu giliran berangkat. Masa tunggu ini bukan sebentar. Bahkan di beberapa provinsi, bisa mencapai 30 hingga 40 tahun. Dengan adanya pencairan nilai manfaat, setidaknya ada sedikit kabar baik. Uang setoran awal yang sudah lama mereka titipkan ke BPKH tidak hanya diam, tetapi justru menghasilkan keuntungan. Keuntungan inilah yang kemudian didistribusikan kembali dalam bentuk manfaat senilai 2,1 triliun rupiah. Artinya, tabungan jemaah tetap bernafas dan tidak habis dimakan inflasi. Bagi sebagian calon jemaah, hal ini memberi rasa aman, karena mereka tahu uangnya dikelola, bukan ditelantarkan. Namun, mari kita jujur, kabar baik ini hanya menyentuh permukaan masalah. Dampaknya memang bisa memberikan sedikit kelegaan, tetapi tidak menghapus kenyataan pahit bahwa antrian haji masih terlalu panjang. Seorang calon jemaah yang mendaftar di usia 30 tahun, bisa jadi baru berangkat saat usianya menginjak 70 tahun lebih. Bagi banyak orang, kondisi ini sangat melelahkan dan penuh ketidakpastian. Jadi, meskipun pencairan dana manfaat ini penting, tetap saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan mendasar. Harapan terbesar tetap tertuju pada pemerintah dan menteri baru. Bagaimana cara mereka memperpendek masa tunggu, menekan biaya, dan meningkatkan pelayanan?
Tanpa solusi strategis, kabar pencairan 2,1 triliun rupiah ini akan terasa seperti seteguk air di tengah padang pasir. Melegakan, tetapi tidak menyelesaikan dahaga sepenuhnya. Pertanyaan yang wajar muncul di benak banyak orang adalah, mengapa pengumuman pencairan dana sebesar 2,1 triliun rupiah ini dilakukan tepat setelah pelantikan Menteri Haji dan Umroh yang baru? Apakah ini hanya kebetulan atau memang sudah direncanakan? Kalau kita melihat dari sisi komunikasi publik, jawabannya lebih mengarah pada strategi momentum. Setiap pergantian menteri biasanya disambut dengan ekspektasi baru dari masyarakat. Ada harapan bahwa menteri yang baru dilantik akan membawa perubahan positif, terlebih dalam isu sensitif seperti penyelenggaraan haji yang menyangkut jutaan orang. Maka, pencairan dana dalam jumlah besar ini diposisikan sebagai sinyal awal bahwa pemerintah ingin menunjukkan langkah konkret, bukan hanya janji. Selain itu, pengumuman ini juga punya dampak psikologis. Setelah tahun-tahun sebelumnya tata kelola haji kerap menuai kritik, masyarakat tentu membutuhkan kabar yang menyegarkan. Dengan adanya informasi bahwa nilai manfaat dana haji dibagikan kepada jemaah tunggu, publik akan merasa lebih optimis. Pemerintah seolah ingin mengatakan, "Lihat, ada kabar baik untuk Anda, dan kami serius memperhatikan kebutuhan jemaah." Namun, di balik kabar positif tersebut, publik juga harus tetap kritis. Jangan sampai pengumuman pencairan ini sekadar menjadi bentuk pencitraan politik di awal masa jabatan. Masalah mendasar seperti antrian haji yang sangat panjang, biaya yang terus naik, serta kualitas layanan yang belum merata, tetap membutuhkan solusi nyata. Artinya, pencairan 2,1 triliun rupiah ini penting, tetapi baru langkah kecil. Yang lebih penting adalah reformasi mendalam dan kebijakan strategis yang benar-benar bisa dirasakan jemaah dalam jangka panjang. Sahabat semua, setelah pencairan dana 2,1 triliun rupiah dari BPKH, kita tentu berharap ada perubahan nyata dalam tata kelola haji di Indonesia. Namun pekerjaan rumah bagi Menteri Haji dan Umroh yang baru saja dilantik masih sangat banyak dan berat. Ada setidaknya 4 tantangan besar yang harus segera ditangani jika ingin benar-benar membawa perbaikan. Pertama, persoalan antrean haji yang terlalu panjang. Bayangkan, di beberapa daerah di Indonesia, masa tunggu haji bisa mencapai 30–40 tahun. Artinya, jika seseorang mendaftar hari ini, besar kemungkinan ia baru bisa berangkat ketika sudah tua renta. Bahkan ada yang mungkin tidak sempat berangkat sama sekali. Ini jelas menjadi masalah serius. Menteri baru perlu mencari terobosan, misalnya dengan memperjuangkan kuota tambahan dari Arab Saudi, atau dengan skema distribusi yang lebih adil dan merata antar provinsi. Kedua, biaya haji yang terus meningkat setiap tahun. Banyak calon jemaah mengeluhkan tingginya biaya haji, padahal setoran awal mereka sudah lama disimpan di BPKH dan bahkan menghasilkan keuntungan. Namun nilai manfaat tersebut masih belum cukup menahan laju kenaikan biaya. Tugas besar bagi menteri adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan biaya operasional haji dengan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga ibadah haji tetap bisa dijangkau semua kalangan, bukan hanya mereka yang mampu secara finansial. Ketiga, transparansi pengelolaan dana haji. Masyarakat berhak tahu di mana uang setoran haji mereka diinvestasikan, berapa besar keuntungan yang diperoleh, dan bagaimana keuntungan itu dibagikan kembali kepada jemaah. Selama ini informasi tersebut terasa kurang terbuka, sehingga menimbulkan kecurigaan. Menteri baru harus memastikan BPKH benar-benar transparan, akuntabel, dan komunikatif kepada publik, agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Keempat, diplomasi dan kerjasama dengan Arab Saudi. Setiap tahun, Indonesia selalu berhadapan dengan tantangan terkait kuota haji. Dengan jumlah calon jemaah terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan perlakuan khusus dalam pengaturan kuota dan pelayanan. Menteri baru harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia bisa memperoleh tambahan kuota sekaligus peningkatan fasilitas, terutama dalam hal tenda, transportasi, dan manajemen di Arafah serta Mina. Jadi, sahabat semua, tantangan yang dihadapi bukan sekadar soal pencairan dana, melainkan persoalan mendasar yang membutuhkan kebijakan strategis.
Hanya dengan langkah nyata dan keberanian dalam melakukan reformasi, mimpi jutaan calon jemaah haji Indonesia bisa terwujud dengan lebih cepat, murah, dan layak. Sahabat semua, dari pembahasan tadi, kita bisa mengambil pelajaran penting. Pencairan dana sebesar 2,1 triliun rupiah oleh BPKH memang menjadi kabar yang menggembirakan bagi para jemaah haji yang masih menunggu giliran. Namun kita perlu selalu ingat bahwa dana ini bukan hadiah atau bonus dari pemerintah, melainkan hak penuh para jemaah. Uang tersebut berasal dari setoran awal yang dikelola dan diinvestasikan, lalu hasilnya dikembalikan dalam bentuk nilai manfaat. Jadi, wajar jika dana itu kembali kepada pemiliknya, yaitu para calon jemaah haji. Namun, yang lebih penting bukan hanya pencairan ini semata, melainkan bagaimana kebijakan strategis dari Menteri Haji dan Umroh yang baru bisa benar-benar memberikan perubahan nyata. Masalah mendasar seperti antrean panjang hingga puluhan tahun, biaya haji yang semakin mahal, hingga transparansi pengelolaan dana haji masih menjadi pekerjaan rumah besar. Tanpa solusi yang jelas terhadap hal-hal ini, maka pencairan 2,1 triliun rupiah hanya akan terlihat seperti langkah simbolis belaka, bukan perbaikan menyeluruh. Karena itu, masyarakat perlu tetap kritis sekaligus memberi dukungan. Kita berharap Menteri baru mampu menghadirkan sistem pengelolaan haji yang lebih transparan, adil, serta benar-benar berpihak kepada para jemaah. Harapannya, ke depan tidak hanya ada kabar pencairan dana, tetapi juga kebijakan-kebijakan nyata yang bisa memperpendek masa tunggu, menekan biaya, dan meningkatkan kualitas pelayanan haji Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah pencairan 2,1 triliun rupiah ini tanda awal perubahan besar, atau justru hanya sekedar pencitraan politik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi kalian akan sangat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya semakin banyak orang mendapat pencerahan tentang isu haji dan umroh. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.